Assalamualaikum Karim. Waalaikumsalam. Gimana Suara, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Suara kedengeran nggak? Kedengeran dong, jelas-jelas. Ya, Suara Karim kedengeran kan ya? kedengeran juga. Oke, gimana Rin? Mantap. Gimana nih, lagi kesibukannya lagi ada apa nih? Hmm? Kalau ngeliat Adidi kan kayaknya padet nih jadwalnya, lagi sibuk apa nih Adidi? Enggak, sebenarnya. Biasa, itu gimmick. Nah, Hmm. eh, Eh, Iya, gimana Rim? Kita agenda kita apa nih malam ini? ah, agenda kita ngobrolin tentang Valentine nih. Aduh, Valentine di bulan Valentine. Rajab ya. Bacanya gimana? Iya. Iya, Valentine di bulan Rajab. Baca gimana sih Valentine, Valentine. Gimana Ya, sih? gimana ya? Amo orang Sunda gitu kan. Amo berusaha ke barat-baratan Ya, gitu. Nanti pasti kelepasan lagi gitu kan. jadi Valentine ya. Valentine pakai P gitu kan misalnya. Ya enggak? Iya benar. Ya. Mantap. Halo Ya, Bang Hanif. Oke. Valentine di harus harus diingetin terus ya, Valentine-nya. Nah, sih. Biar agak Eropa-Eropa gitu ya, Ayah. Iya. Ya alhamdulillah ini ya Rim, maksudnya juga kita ada momen nih di bulan Rajab ini yang momen ini kan sangat sangat luar biasa ya gitu. Dimana ya sebenarnya kalau entah judul yang diambil oleh panitia Valentine di bulan Rajab ya bebas lah ya gitu kan. Tapi justru ketika teman-teman menawarkan judul ini malah keingetan sama Isra Mi'raj gitu. Gitu sih Rim. Oh Soalnya iya. momennya bagus juga. Yang ini seringkali suka orang tuh kayak nganggap nganggap Isra Mi'raj itu hanya sebatas perjalanan Rasulullah gitu kan ya Isra dan Mi'raj. Terus Mhm. banyak sekali keajaiban-keajaiban gitu kan ya. Melihat bagaimana surga, melihat bagaimana neraka. Terus dijelaskan juga tentang perjalanannya yang magis luar biasa gitu kan. Yang bahkan ketika Rasulullah itu turun lagi, itu ternyata kasurnya masih hangat gitu misalnya. Bener nggak, Rem? Iya benar-benar. Yang Masya Allah ya, banyak keajaiban di Isra Mi'raj ini. Iya, tapi sebenarnya Rem ada satu hal lain yang itu juga eh, mungkin agak luput ya dari perhatian kita bahwa sesungguhnya ternyata Isra Mi'raj itu adalah sebuah tanda cinta dari Allah kepada Rasulullah dan juga buat kita. Gitu, Rem. Oh iya. Mm-mm, gitu. Tanda cinta. Oh, di mana Rasulullah memperjuangkan kita ya, Ayah. Dalam hal ibadah, waktu sholat, Rasulullah eh, minta kepada Iya, Allah untuk mm-mm. Iya, Rim, iya betul gitu banget ya. itu. Jadi misalkan gini kan, pada saat itu kan terjadi tahun-tahun kesedihan ya nggak? Kayak gitu. Ya Muslim benar. diboykot, ya kan? Ya, luar Ya biasa benar. ya diboykotnya bahkan sampai tidak boleh ada satupun orang Quraisy yang berbicara dengan orang-orang mukmin kayak gitu. Mau belanja juga nggak diladenin gitu misalnya. Itu tuh menyedihkan tau, Rim, kondisi kayak gitu. Kita kayak dicuekin orang tua aja kan nyakitin banget ya. Ya nggak sih? Iya benar Ya. benar benar. Atau dicuekin gebetan aja udah bikin kita kayak kayak uring-uringan kayak gitu. Nah, ini kita dicuekin Iya. satu kota gitu kan. Bahkan saking dahsyatnya dicuekinnya itu kan belanja juga nggak bisa. Itu kemudian mereka saking laparnya itu kan kuda udah habis dimakan, unta udah habis dimakan. Itu mereka ngerebus sendal mereka, Bang. Saking laparnya mereka. Ih, Kayak gitu. Gitu kan?
itu sangat luar biasa. Jadi itu adalah tahun dimana tahun kesedihan yang sangat luar biasa gitu kan. Di tahun itu eh, kita atau ya bukan kita ya, kita tidak hidup di masa itu, tapi pada masa itu sedang ada pemboikotan yang membuat kondisi umat muslim terpuruk luar biasa. Itu baru yang pertama, Rem. Itu baru yang pertama. Terus yang berikutnya adalah di mana ketika Rasulullah mencoba untuk hijrah kemanapun gitu, itu selalu tertolak. Bahkan dengan usiran yang sangat luar biasa. Kayak gitu ya. Gitu. Terus yang ketiganya adalah yang dahsyat banget. Di tahun itu juga Rasulullah kehilangan manusia terkasihnya. Kayak gitu ya. Oh, Jadi ya. istri beliau. Itu kan. Dan itu sangat luar biasa. Kehilangan Siti Khadijah itu benar-benar menjadi eh, sebuah goncangan tersendiri untuk Rasulullah SAW. Karena kita juga paham ya bahwa sungguhnya Rasulullah itu sangat jarang sekali mendapatkan perhatian dalam bentuk kasih sayang, Bang. Kayak gitu. Hmm, Ya nggak? Jadi ya benar. ditinggalkan orang tuanya ketika kecil gitu kan ya. Terus ketika diasuh oleh kakeknya juga kakeknya meninggal kayak gitu. Itu kan. Ya, Terus ternyata harus kehilangan orang yang sangat luar biasa gitu kan. Sehingga emang pas awal itu Rasulullah tuh agak susah move on gitu ya. Sebenarnya bukan agak susah move on sih. Sebenarnya bener-bener susah move on. Jika bukan karena dibujuk oleh sahabat-sahabatnya bahwa sungguhnya anak-anaknya masih membutuhkan sosok ibu, gitu kan? Sebenarnya Rasulullah berazam untuk tidak menikah lagi, gitu bang. Itu. Nah, iya, iya. itu adalah momen yang ketiga, gitu kan. Nah, momen yang keempat ini juga sama, gitu ya, bahwa beliau ditinggalkan oleh manusia terkasih berikutnya, yaitu Abi Thalib. Itu di tahun yang sama. Yang sebenarnya Abi Thalib itu adalah ayah ayah beliau, ayah ideologis kayak gitu ya. Mhm. Jadi eh, Rasulullah itu pada saat itu ya walaupun sedang diboykot karena bagaimanapun Abi Thalib itu memanggil-manggil nama beliau sehingga akhirnya kan beliau menjenguk pamannya gitu kan dan ketika datang itu paman-paman yang lain yang masih kafir itu kan ada di situ bang terus membiarkan Rasulullah masuk dan di situ ketika Abi Thalib sudah mau mengikrarkan syahadat gitu atas bujukan Rasulullah, itu paman yang lain kemudian ngebujukin lagi sehingga di sana ternyata kita tahu bahwa sesungguhnya paman dari Rasulullah Abi Thalib meninggal tidak dalam keadaan memeluk tauhid kayak gitu ya, tidak dalam keadaan memeluk Islam kayak gitu. Dan itu adalah sebuah pukulan yang sangat luar biasa buat Rasulullah. Maksudnya dalam kondisi tertentu gitu, misalnya kita bukan orang baik, terus orang tua kita juga bukan yang soleh-soleh amat. Tapi ketika mereka berislam, insya Allah mereka akan selamat di yaumil akhir. Ya nggak? Bener nggak? Iya benar. Benar, Atau benar. iya, atau misalnya pada saat kita, misalkan orang tua kita tidak baik, terus ternyata anaknya soleh, ketika anaknya ngedoain, itu insya Allah pasti nyampe gitu. Seburuk apapun orang tuanya. Tapi bayangkan, ini seorang nabi gitu kan. Ini seorang nabi. Sehebat apapun beliau mendoakan, itu nggak nyampe bang. Kayak gitu. Iya nggak? Dan itu adalah Iya. sesuatu yang benar-benar menyayat hati. Kayak gitu. Makanya tahun itu dikenal dengan nama tahun kesedihan karena emang di tahun itu benar-benar bertubi-tubi apa yang Rasulullah rasakan. Kayak gitu. Gitu kan. Dan itu tadi, Iya. ketika kesedihan Rasulullah itu sudah demikian dalam gitu kan. Di sini Allah menghibur beliau dengan Isra dan Mi'raj. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj itu adalah tanda cinta yang nanti hadiah cintanya itu ketika beliau sampai di Sidratul Muntaha dan kemudian Rasulullah mendapatkan syariat sholat. Gitu bang. Gitu kan ya. Iya, Yang benar ya. hmm, yang di sini kemudian kita tuh kayak kayak kurang aware gitu kan ya terhadap tanda cinta ini gitu ya. Itu bahwa sungguhnya sholat itu adalah tanda cinta yang Allah turunkan sebagai hiburan kepada manusia yang sedang memiliki kesedihan terdalam. Kayak gitu. Jadi sholat itu adalah sebuah hiburan, Bang. Sholat itu adalah sebuah aktivitas yang akan mengusir
mengusir kesedihan jiwa gitu kan, kayak gitu. Jadi ketika sholat itu diturunkan tujuannya ke sana, kayak gitu. Itu sih yang simpelnya ya. Jadi misalkan kalau kita ambil contoh ya, ketika Allah menurunkan perintah untuk menutup aurat, itu cukup lewat ayat Al-Quran aja ya nggak? Kayak gitu. Iya, Turun surat benar. ini, ya kan? Itu ya. Ya, Terus ketika Allah menurunkan syariat untuk puasa, itu ayat gitu kan ya. Cukup ayat saja ya, gitu kan ya. cukup dengan ayat. Cukup dengan wahyu. Iya. Ketika Allah menurunkan syariat tentang keharaman homer gitu kan, itu juga sama. Tapi ada satu aktivitas yang kemudian aktivitas yang sangat luar biasa gitu kan, yang orang itu perlu Allah angkat gitu sampai menuju rumahnya dan kemudian dikasih hadiah kayak gitu. Yang biasanya juga kayak gitu, Rim. Kalau apa yang ngasih hadiah ke Karim, biasanya juga akan nyari-nyari waktu gitu kan ya, kayak gitu. Rim, main dong Mhm. kesini nih, aku punya hadiah nih buat Karim. Gitu, ya ya, kayak gitu. Karena Ya, berharganya, betapa berharganya Karim, betapa berharganya hadiah yang mau kasih, kayak gitu bang. Itu kan ya. Atau misalkan Karim iya, lagi iya, benar. kuliah, terus nanti orang tua gitu, nah kapan pulang gitu kan ya, kita nyiapin hadiah nih, atau udah dimasakin makanan yang spesial nih gitu kan, ya nggak, Iya, ya iya. nggak kayak gitu. Jadi, Hmm. kalau Gimana? ya kalau kita pengen dikasih hadiah pasti sesuatu yang besar pasti kita bakal dipanggil ya, bakal Mm-mm. kita yang ditemuin gitu kan ya. Betul, karena emang itu Iya, tadi ternyata sholat itu seperti itu bang, gitu kan ya, sholat itu istimewanya luar biasa, kayak gitu, itu kan ya. Jadi ya tujuannya ke sana. Cuma di kita itu pada akhirnya, ya itulah kenapa manusia sangat sulit untuk menemukan kebahagiaan, karena memang kita tuh jarang sekali berhasil menempatkan sholat sebagai hiburan. Termasuk AA pun sama ya, dimana kondisi seperti ini juga AA masih terus belajar untuk berada di posisi itu, kayak gitu. Gitu kan ya, misalnya karena masalah pola asuh ya nggak, waktu kita kecil gitu kan ya, sholat yang benar gitu misalnya, kalau nggak sholat iya, ditabok gitu kan, ya nggak. Terus atau iya, iya. pas anak-anak kecil datang ke masjid gitu kan, udahlah sholat berisik aja gitu kan, udah keluar sono gitu misalnya, ya nggak, kayak gitu. Jadi Iya, iya. akhirnya definisi kita terhadap urgensi sholat itu jadi berubah bang, kayak gitu. Yang harusnya memang tadi ya, melalui Isra Mi'raj, sholat itu sebagai tanda cinta yang Allah kasih buat kita. Sholat itu adalah sebuah pelipur lara buat kita gitu ya, di tengah kesedihan yang kita miliki. Tapi gara-gara kita salah ngedidik atau gara-gara kita salah menempatkan, definisinya jadi berubah. Kayak gitu, Bang Karim. Ya nggak? Kan banyak ya, Rim. Pernah Kadang nggak sih kita Karim mengalami malah sendiri hal seperti iya, itu? yang malah nganggep sholat kayak sebagai hukuman ya, ya. Oh, oh bener. Beban-beban ya buat kita, ya nggak? Iya, Kayak beban. gitu. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi ya itulah, kadang-kadang maksudnya ketika pun kita sudah berusaha untuk sholat, seringkali sholat tidak pernah menjadi solusi karena memang nilai dasar atau nilai filosofi dari sholat itu sendiri tuh nggak nyampe di kepala kita, bang. Itu. Iya. Bahwa sungguhnya sholat itu Allah Allah berikan gitu ya. Buat kita itu sebagai hiburan, itu tuh nggak nyampe di kepala kita. Ah, sholat hiburan. Ngapain sih? Yang hiburan mah dugem gitu ya. Yang hiburan mah mendengar musik. Iya, Hiburan itu nonton gitu kan, yang misalnya seperti itu. Kayak gitu, iya, iya nggak? iya. Iya, kayak gitu bang. Jadi itulah ternyata emang eh, tanda cinta yang Allah kasih buat kita melalui Isra Mi'raj itu adalah sholat bang, buat kita, kayak gitu ya. Itu sangat luar biasa dan itu terjadi di bulan Rajab, kayak gitu. Masya Allah ya. Oke. Jadi ya gitu, kalau kita berbicara cinta ya, ya alhamdulillah gitu kan ya. Mungkin momennya tepat untuk kita saat ini ketika kita berbicara cinta di bulan Rajab, ya memang pada kenyataannya itu tadi, sholat itu beneran ada di level itu, kayak gitu. Makanya kan nanti kita akan paham ya, kalau kita lagi punya masalah gitu kan ya, Allah kemudian ngasih tahu ke kita, lu punya masalah gitu kan ya, maka dalilnya itu adalah wasta'inu bisobri wasolah gitu kan ya.
Jadi memintalah kamu dengan sabar dan sholat. Kenapa? Karena sebenarnya mah masalah kita tuh nggak yang gimana-gimana amat kalau sholatnya udah bener gitu, Rin. Itu ya. Jadi Iya. seringkali sholat itu justru menjadi indikator kebahagiaan kita kayak gitu. Semakin benar sholatnya, biasanya kita akan lebih cenderung mudah untuk bahagia kayak gitu. Itu sih. Ya nggak? Gitu. Iya, Misalkan iya. yang simple aja nih, Harim. Yang simple banget ya. Orang kalau dia rajin sholat, sholat wajib udah tentu lah ya. Misalnya kayak sholat Hmm. tahajud, terus juga sholat duha. Itu walaupun dia punya masalah gede, biasanya orang-orang kayak gini tuh eh kelihatan di mukanya tuh kayak nggak punya masalah kayak gitu. Selalu terlihat bahwa dia tuh happy gitu kan. Kayak gitu. Hmm. Padahal Iya. justru kalau kita tanya tentang masalah dia, pasti masalahnya banyak gitu ya. Dan ada aja kayak Iya. gitu. Heeh. Kayak gitu kan ya. Kalau misalnya kita kenal nih ada orang Iya. soleh gitu kan ya Bang ya. eh atau dia nggak yang sampai tiap hari sih tahajudnya, tapi dalam seminggu itu misalkan ada 3 kali gitu kan ya. Biasanya tipe-tipe orang yang seperti itu cenderung jauh lebih tenang dibandingkan dengan orang lain pada umumnya. Gitu. Bener nggak Bang? Iya, mukanya adem tapi sebenarnya masalahnya banyak. Tapi adem Pasti. gitu ya. Heeh. Kayak gitu. Karena dari tadi sebenarnya sholat dia sudah berhasil menghibur dia, walaupun dia nggak sadar juga. Mungkin kita juga kayak nggak pernah paham tuh tentang makna sholat di dalam Isra Mi'raj adalah sebuah hadiah cinta dari Allah. Tapi ternyata orang itu sudah ada di level tersebut. Kayak gitu. Itu kan? Ya. Iya, iya. Atau apalagi ya, dulu zaman sekolah gitu kan, yang masih sekolah mungkin kayak gitu juga. Ketika kita punya teman yang rajin sholat duha, yang rajin tahajud gitu misalnya, itu kelihatan gitu. Kok orang ini kayak yang biasa aja gitu kan ya. Yang lain mah kayak depresi, pusing, nangis-nangis, kalau nggak punya pacar, orang-orang ini justru kayak, "Ah, apaan sih gitu doang kan gitu misalnya. Iya nggak bang? Iya, Kayak iya. gitu. Heeh, gitu. Karena emang itu tadi, bahwa sesungguhnya rahasia terbesar dari sholat yang Allah turunkan pada saat Isra Mi'raj itu tadi. Sholat itu ketika kita bisa sholat dengan benar gitu kan ya, maka pada saat itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kayak gitu bang, gitu ya. Jadi ya itu tadi ada tanda cinta yang Allah berikan di bulan Rajab. Nah gitu. Yang ternyata emang alhamdulillah sekarang berbarengan dengan bulan Februari. Kayak gitu. Hmm. Itu ya. Iya. Iya. Ah, ya Karim pun tadi baru, oh iya, ini di Amul Hazan ya Rasulullah, terus ternyata Allah kasih cintanya dengan menurunkan perintah untuk sholat bagi umat muslim. Berarti kan itu tanda kado cintanya Allah ya untuk kita. Ya Karim juga baru, oh iya, baru sadar gitu. Iya bang, itu momennya tuh dapat banget gitu ya, dimana ternyata ketika Rasulullah berada pada momen kesedihan yang sangat luar biasa, pada saat itu Allah memberikan hiburannya dengan Isra Mi'raj, dan bukan Isra Mi'rajnya ternyata, tetapi apa yang Rasulullah dapat dari Isra Mi'rajnya itu sholat, itu bang. Dan ketika Rasulullah mendapatkan syariat sholat, maka kemudian kita akan paham, oh ternyata arahnya ke situ. Kayak gitu. Itu kan ya yang luar biasa kayak gitu. Jadi ya di sini juga pun terus belajar gitu Bang ya. Maksudnya oh iya, pas kita punya masalah gitu kan ya. Seringkali eh, yang membuat kita sedih itu atau masalah itu terasa berat itu bukan pada masalah itunya Bang. Kayak gitu. Tapi seringkali yang membuat masalah kita terasa berat adalah betapa jauhnya hati kita pada Allah, betapa jauhnya hati kita dari yang namanya khusyuk dalam sholat. Kayak gitu, sehingga kita nggak pernah dapat kebahagiaan itu, gitu kan ya. Jadi poinnya tuh di sana. Kenapa kita terus galau gitu kan dengan masalah ini, atau kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita dapatkan kayak gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi masalahnya itu justru bukan di situ. Misalkan lulus kuliah, terus kita kerja bukan tempat yang kita pengen gitu ya, dan kita merasa dihianati oleh ekspektasi kita sendiri. Padahal mungkin permasalahannya bukan tempat kerjanya, tapi permasalahannya adalah tentang bagaimana kualitas sholat kita. Kayak gitu. Itu sih Bang ya. Terus ketika kita misalnya
dapat nilai jelek gitu kan ya. Permasalahannya juga bukan tentang nilai jeleknya, tapi justru itu tadi. Apalagi udah dapat nilai jelek, terus kita makin males-malesan, maksudnya makin makin menjauhkan diri kita dengan sholat, ya udah gitu, udah makin kerasa aja kayak gitu. Kan justru kita manusia gitu ya bang ya, kalau kita lagi dapat hal-hal yang buruk yang menyedihkan kayak, ah udah bodo amat lah gitu kan. Malah ucapan-ucapan buruk seperti mohon maaf misalnya kayak, ah Allah aja nggak sayang sama gue gitu kan ya. Udah sih ngapain, sholat ya udah sekadarnya aja. Terus kayak gitu kan ya, kayak gitu. Padahal justru Iya, ya iya. semakin kita meninggalkan itu udah semakin terasa berat itu buat kita. Kayak gitu. Gitu sih bang. Jadi Mm-mm. dahsyatnya itu tadi dahsyatnya sholat ya sebagai tanda cinta buat manusia itu sampai sehebat itu karena pada akhirnya justru sholatlah yang akan menyelamatkan kita, sholatlah yang akan membahagiakan kita kayak gitu. Beneran bang ya, bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang besar, bukan istri yang cantik, bukan suami yang ganteng, itu kan ya, bukan HP yang keren, kayak gitu, bukan. Itu mah hanya kesenangan sesaat saja, kayak gitu. Tapi kebahagiaan yang hakiki ketika kita mampu mempertahankan nilai-nilai kehusuan kita terhadap sholat, kayak gitu. Gitu ya. Jadi nanti kita akan ada di sebuah situasi di mana ketika pun ujian datang menerjang gitu kan ya, ketika pun hambatan hambatan datang menghujam gitu kan ya. Terus misalnya kita tidak memiliki apapun, tetapi ketika hati kita luas karena sholat kita yang khusyuk, pada saat itu kita masih bisa untuk bahagia. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi Iya, itu iya. tadi. Benar. Uh, gitu sih. Iya. Ya. Kadang juga Karim pun ya sering ngalamin hal seperti itu, juga ngelihat temen, ada nih temen yang wah kayak belajar nih mati-matian ya, tapi Uh, ya salat sunah-sunahnya nggak terlaksana gitu. Tapi ada temen yang kayak belajar itu secukupnya, tapi rajin banget sunah-sunahnya dilaksanain, dan benar ternyata itu tuh ngaruh ke nilai ternyata. Dan itu kayak bener, eh, kayak yang ucapan Adi di sholat itu tanda cinta dan hadiah dari Allah gitu. Jadi wah ternyata bener gitu. iya. Cuma emang itu Rim beratnya itu kita mengubah mindset kita di tengah kan sekarang kita udah gede ya. Itu misalkan mohon maaf nih Hmm, misalnya. Kalau ternyata Karim pun bahkan baru sadar tentang bahwa sholat itu hadiah di usia segini, di usia Karim yang sudah mau menginjak 20-an gitu ya misalnya ya. Ya enggak? Oh, gue baru iya ya. sadar gitu kan ya. Sementara dulu-dulunya gitu mindset kita terhadap sholat itu adalah sebuah instruksi, sholat itu adalah sebuah hal yang melelahkan, sholat itu adalah hal yang Iya, menyebalkan, sholat hanya itu sebatas adalah ibadah ya. beban. Justru kayak kewajiban yang harus kita lakukan atau kita akan masuk neraka gitu misalnya ya, kayak gitu. Ketika kita definisi memandang sholat masih seperti itu kan justru hanya akan membelenggu kita ya nggak. Nah kalau Iya nah benar-benar. mengubah mindset itu bang yang berat sekarang gitu. Jadi walaupun kita udah oh iya nih kemarin dapat pengajian yang ngejelasin tentang sholat itu kayak gini, tetap itu nggak mungkin kita bisa langsung mengubah mindset itu dalam hitungan detik gitu. Ya nggak? Karim ya? Iya iya benar. Hmm, gitu. Karena emang itu sudah tertanam gitu ya. Nah paling kita sambil sedikit-sedikit mengubah mindset itu, terus rajin ikut kajian, nanti giliran ke anak-anak kecil, anak-anak kita, nah kita harus memahamkan yang demikian. Nah, gitu tadi. Itu kan ya. Jadi mengajarkan sholat itu sebagai sebuah hiburan kepada mereka, gitu kan. Sholat itu sebagai hadiah, hadiah terbesar yang Allah berikan buat kita, kayak gitu. Itu yang harus kita tanamkan pada orang-orang setelah kita, termasuk diri kita sendiri juga sedikit-sedikit. Kayak gitu, Bang. Gitu kan. Bahkan ketika ada kondisi tertentu di mana ketika kita sakit, terus sudah datang waktu sholat, karena kita tahu bahwa sebenarnya sholat itu adalah anugerah, kita pasti akan ngebela-belain. Sementara kalau sekarang kan, karena kita masih menganggap sholat itu adalah sebuah kewajiban, sholat itu adalah sebuah tugas, jadi kita kayak,
berat banget nih, nanti aja deh gitu kan. Allah juga tahu kok kalau kita lagi capek gitu. Allah juga tahu kok kalau kita lagi sakit. Kayak gitu bang. Misalnya ya. Salah nggak sih? Enggak sih sebenarnya mah. Itu kan ya. Toh memang banyak rukhsah juga kan. Gitu. Itu sih bang. Jadi kita ngomongin Valentine di bulan Rajab ya justru asli ingatnya ke situ. Kayak gitu. Apa mau? Dan ternyata emang dapat ya. Momen cinta dari Allah itu ya itu pada saat Isra Mi'raj. Iya. Kayak gitu. Luar biasa banget. Dan tidak ada satupun nabi yang Allah Isra Mi'rajkan selain Rasulullah SAW. Nah gitu. Itu kan ya. Makanya luar biasa. Iya, iya. Itu. Momen cintanya kita ya itu di bulan Rajab ya Isra Mi'raj ya, bukan yang lain ya. Itulah Iya momen cinta insya Allah. kita ya. Mm-mm. Ya walaupun emang nanti ya kalau kita ngomongin tentang bulan Rajab nanti kita akan ketemu banyak banget kayak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan ya. Kayak gitu. Ya itu mah nanti mungkin dalam momen yang berbeda atau dalam kajian yang berbeda. Karena kalau untuk kita hari ini masih kita paling ya ngebahasnya ini aja kayak gitu. Momen cinta kita. Tentang cinta ya. Tentang cinta ya. Jadi momen cinta kita di bulan Rajab kita akan ketemunya dengan Isra Mi'raj. Dan di Isra Mi'raj itu kita akan memiliki sebuah paradigma baru gitu kan ya. Sebuah mindset baru tentang sholat gitu kan ya. Apa itu sholat? Mungkin yang sebelumnya demikian gitu kan. Kalau sekarang kita akan mencoba mengubah mindset kita. Oh iya justru pas kita lagi terpuruk, sholatlah yang paling kita butuhkan. Kayak gitu. Pas ujian kita lagi banyak, sholatlah yang kita butuhkan. Gitu kan ya. Dan nanti pahala terbesar itu adalah ketika kita lagi bahagia, masih bisa nggak kita sholat khusyuk. Kayak gitu. Iya bang ya. Bisa Iya, kan kita bisa sholat khusyuk pas lagi sedih aja kan. Gitu kan. iya. Pas lagi udah seneng, udah deh. Nah, oh, oh, malah kayak pengen dipercepat gitu kan. Misalkan, oh lagi main game tanggung gitu kan ya. Iya sih dia ada azan sama dia disimpan dulu. Cuma kayak dia pikirannya kemana-mana sehingga langsung dia percepat gitu misalnya kan. Atau kebetulan lagi ada Iya, iya. sinetron apa gitu kan ya kayak kita pengen kita cepetin gitu kan seperti itu. Nah, gitu itu juga masih berada di poin dimana pun masih belajar gitu tidak expert di bidang itu gitu bang ya. Iya, iya. Ya. Sahabat ya, ini membuka pengetahuan kita banget nih tentang salat itu adalah bukti cinta Allah untuk kaum muslim gitu ya. Mm-mm. Iya, jadi kadang kan kita ketika kita memiliki kesombongan itu kita kan mulai banyak bertanya ya. Kalau emang itu sebagai bukti cinta kepada Allah, terus kenapa kita disuruh untuk bersujud? Kenapa kita disuruh untuk ruku gitu kan ya? Kayak gitu. Justru disitulah poinnya bang. Semakin kita menjatuhkan diri kita gitu kan ya, pada kerendah hatian, pada ketawaduan gitu ya. Maka pada saat itu, jadi kita mencoba mengosongkan ego. Karena cinta itu kan tentang bagaimana berbagi ya nggak? Kayak Benar, gitu. benar, benar. Jadi bagaimana mungkin kita akan bisa berbagi sementara kita masih punya ego gitu. Jadi memperbanyak sholat itu kita sedang menekan ego kayak gitu. Merendahkan kepala kita dalam sebuah sujud gitu. Ya, tersungkur dalam ketawaduan. Itu kita sedang merendahkan ego. Mau secakap apapun tetap sujud nama ke situ. Gitu kan ya. Iya, Mau iya. seganteng apapun kayak gitu. Kita ngerendahin ego gitu kan. Kan nggak juga bilang, "Ya Allah, maaf ya deh, saya tuh ganteng gitu kan. Bisa kali kalau sujudnya misalnya kepala di atas gitu." Kita kayak gitu ya. Saking gantengnya ya, ya sampai gak mau Iya. kepala di bawah ya. Nggak mau dia gitu kan. Sayang banget ini muka udah yang paling hype gitu kan. Kayak gitu. Iya, Soalnya ya nggak, kan nggak gitu ya bang. Gitu. Semua orang kayak gitu. Maksudnya dia mau siapapun itu pejabatannya mau gubernur, mau presiden gitu kan ya. Maka pada saat sedang sholat ya dia harus sujud gitu kan ya dalam ketawaduan kayak gitu. Untuk menurunkan egonya dia gitu ya seperti itu. Jadi itu tadi. Jadi ketika kita mampu menurunkan ego, maka pada saat itulah kita akan memiliki rasa cinta yang sangat besar gitu. Bukan hanya kepada Allah malah gitu kan ya, tapi nanti kepada orang di sekitar kita, terus ya kepada diri kita sendiri kayak gitu sehingga kita paham gitu ya. Poin di mana self love atau mencintai diri sendiri itu kita akan memulai dari mana, mencintai orang lain itu kita akan memulai dari mana kayak gitu.
Kayak gitu, Bang. Jadi banyak sekali ya nilai-nilai filosofis yang bisa kita dapatkan ketika kita mampu menerapkan sholat gitu. Ya, itu insya Allah. Maka di sini tadi ya balik lagi kita akan terus mengulang bahwa sesungguhnya sholat itu sebagai tanda cinta dari Allah itu memang sangat luar biasa gitu. Bukan cuma berpengaruh terhadap uh, way of life gitu kan ya, tetapi juga terhadap style of life kita kayak gitu bang, gitu. Iya, iya. Mm-mm. Gitu. Orang yang sholat sama orang yang nggak sholat bahkan gayanya itu akan beda. Mulai dari cara dia tersenyum, cara dia berpakaian, gitu kan ya. Cara dia berbicara itu pasti udah akan beda. Kayak gitu. Itu bang. Ya, ya itu sih. Banyak lah ya kayak gitu. Karena kenapa? Karena ya tadi. Karena sholat itu sebagai bukti cinta Allah. Ketika Allah sudah cinta kepada hambanya, salah satu yang akan terlihat adalah kemuliaan akhlak dari orang tersebut. Kayak gitu. Hmm. Ya. Duh, Masya Allah banget nih. Aneh jadi tersentuh ya. Oh Untuk iya. semoga kita sama-sama ya ayah bisa diberikan kenikmatan untuk kekhusyuan sholat ya. Ya. Amin. Amin. Iya. Kita malam hari ini cuma 30 menit kan? Iya, Ya, 30 alhamdulillah. menit nih. Kalau 30 menit makanya udah deh. Saya tadi Karim mulainya bahkan jam setengah 9 kurang. Ya nggak? Setengah 9 kurang 2 menit sih. Iya. Ya. Oke, iya. Iya. Semoga ya pertemuan kita yang singkat ini nih ya, bisa bermanfaat buat banyak orang Amin. nih, Amin. terutama yang mendengarkan tadi. Semoga kita sama-sama diberikan benar-benar kenikmatan dalam menikmati bukti cintanya Allah untuk kita semua kaum muslim ya ayah. Amin. Iya. Iya. Dari AA juga closing statement sekaligus pamit. A mohon maaf kalau dalam penyampaian A barusan itu banyak kesalahan dan banyak kata-kata yang menyakiti. Tidak ada maksud sama sekali untuk ke arah sana ya. Yang benar sudah pasti datangnya dari Allah, yang salah karena keterbatasan A secara pribadi. Semoga Allah ridho untuk menjadikan apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita seterusnya Amin. dan menjadikan pahala kita menuju surga. Ya Bang ya, Bangga A kembalikan Ya, lagi ke amin. Bang Karim. Oke. Nah, terima kasih nih teman-teman yang sudah menyimak nih penyampaian dari Adi nih yang Masya Allah tadi kita sudah dengarkan. Mungkin kita cukupkan ya ya kita pamit undur diri nih sampai sini. Semoga tadi yang dapat disampaikan bermanfaat dan bisa menambah semangat kita dalam beribadah dan menunjukkan cinta Amin. kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Di sini saya Karim Abdul Razak selaku host ya, selaku MC pamit undur diri dan Adidi ya selaku pemateri. Lagi-lagi kita ucapkan terima kasih nih sudah menyempatkan diri dan menyampaikan materinya. Oke, Oke Bang. oke. Ya kita tutup mungkin ya dengan lafaz hamdalah teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.